di mana pembelajaran blended learning ini mengharuskan anak belajar luring atau di tempat. Begini sarana dan prasarana Songsong PTM 1 dan 2 di SMA Negeri 36 Jakarta. Baik netizen dan keluarga besar SMA Negeri 36 Jakarta, berjumpa lagi dalam 36 TV. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan orang yang paling tahu seluk-beluk sarana dan prasarana, termasuk orang yang sering berbicara dengan pihak-pihak lain karena juga sebagai humas. Ini dia Pak Rusdianto. Pak Rusdianto, apa kabar ini? Alhamdulillah baik, Pak Rusdianto, kalau dilihat dari sisi sarana dan prasarana di SMA Negeri 36 ini, apa hal-hal yang penting yang belum ada kira-kira? Baik, dalam menghadapi PTM ya Pak, memang sepertinya kita harus melengkapi semuanya, terutama yang mendukung pembelajaran blended learning, di mana pembelajaran blended learning ini mengharuskan anak belajar luring atau di tempat, atau pembelajaran tatap mukanya hanya 50% dari kapasitas kelas. Berarti kurang lebih 18 anak yang bisa belajar di kelas dan 18 anak lagi akan belajar di rumah. Nah, ketika anak belajar di kelas, diajari langsung oleh gurunya, maka harusnya yang di rumah juga mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, dalam hal ini kita perlu sarana prasarana media, dan ini yang akan kita persiapkan. Kita akan penuhi sehingga ketika kita mengajar di dalam kelas, maka anak-anak di rumah juga mendapatkan fasilitas yang sama di rumah, seperti mereka masuk ke dalam kelas. Kebutuhannya ini kan sekarang pembelajaran seperti yang Bapak ceritakan tadi, ini kebutuhannya harus segera. Kira-kira bisa terpenuhi nggak itu Pak? Insya Allah, sekarang kita usahakan Pak. Kita sudah mengajukan berupa webcamnya, berupa internetnya kita sudah cukupkan untuk tiap-tiap kelas, berupa audionya juga, sehingga insya Allah nanti pada saatnya kita PTM itu akan berjalan lancar. Kita doakan. Oke Pak. Di luar sistem itu, di luar sistem pembelajaran tatap muka yang secara khusus konvensional dan online ini berjalan secara paralel, di luar itu, kira-kira sarana dan prasarana apa lagi ini yang masih harus dilengkapi untuk suksesnya SMA 36 ini? Iya, baik. Kalau sarana, memang di bagian sarana ini inti utamanya adalah supporting kegiatan, baik itu kesiswaan ataupun kurikulum, bahkan kegiatan kepala sekolah. Untuk mendukung pembelajaran anak pun kita supporting. Jadi bagian kami sebenarnya adalah bagian yang paling ribet dan paling membutuhkan biaya Pak. Dan disinilah peran kami untuk memenuhi semuanya. Dan fasilitas apa yang harus dipenuhi? Ya banyak. Dari segi untuk pembelajaran tatap muka nanti terbatas, otomatis kita rambu-rambu, SOP-nya juga harus kita siapkan. Kemudian sanitasi untuk anak-anak, kemudian juga untuk pembersih tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, semuanya harus kita lengkapi. Jadi prokes yang dipersyaratkan kepada kami juga harus kita siapkan, dan sudah kami persiapkan. Jadi setiap kelas itu ada fasilitas ada sesuai dengan prokes ya? Sesuai prokes. Ya, satu unit satu kelas. Satu unit satu kelas. Nah, kecuali alat semprot kita punya 2, jadi ada tenaga khusus setiap nanti selesai pembelajaran, sore begini selesai, petugas itu akan menyemprot tiap-tiap kelas. Jadi itu dilakukan setiap hari Pak, sehingga insya Allah untuk kesehatan anak-anak atau penyebaran COVID-nya insya Allah tidak akan berlanjut di sekolah. Oke Pak. Untuk, karena kan begini,
kalau sarana sudah disiapkan, peralatan perlengkapan sudah disiapkan, kan maintenance juga otomatis kan harus siap juga. Nah, kira-kira SDM untuk pengadaan dan pemeliharaan itu sudah disiapkan atau sampai sejauh mana Pak persiapannya? Baik, terima kasih. Untuk tenaga IT kita punya 2 orang Pak yang ahli di bidang itu, ada Bapak Imam dengan Bapak Rohim. Kemudian untuk di bidang kebersihan lingkungan kita juga punya 4 yang siap bekerja dari pagi itu sampai sore Pak. Ya, sampai jam 5 mereka baru balik gitu. Jadi optimis bahwa investasi alat peralatan itu akan bisa tetap terjaga dan bisa fungsional. Insya Allah, kita optimis Pak. Saat ini siswa-siswa kita sedang menanti. Mungkin Bapak ingin menyapa kesiapan anak-anak kita. Silakan Pak untuk menyapa anak-anak kita yang akan belajar mulai lagi pembelajaran tatap muka. Baik, terima kasih. Selamat sore anak-anak semua. Saya Bapak Muhammad Rusdian dari Sarana Prasarana. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Mudah-mudahan ini dapat berlangsung lancar. Semua itu perlu kesepakatan kita, kemudian komitmen kita bersama untuk mematuhi segala prokesnya. Kenapa demikian? Karena ketika kita tidak patuh, satu saja yang nanti akan terpapar di sekolah ini, maka sekolah akan close. Jadi diharapkan nanti ketika PTM sudah berjalan, mari kita ikuti SOP yang sudah kita tentukan. Nanti dari mulai masuk di sana sampai ke ruang kelas, kemudian di dalam ruang kelas SOP-nya sudah ada, sampai nanti perjalanan pulang SOP-nya sudah kita atur. Jadi mohon kerjasamanya, semoga nanti dapat berjalan lancar. Itu saja, selamat kembali ke sekolah. Nah. Baik, netizen dan keluarga besar SMA Negeri 36, demikian bincang-bincang kita tadi dengan Pak Rusdianto yang akan bekerja secara maksimal untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama 36 TV, Anda akan mendapatkan berbagai informasi dan cerita-cerita menarik dari keluarga besar SMA Negeri 36 Jakarta. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.